Shalom. Mari kita bersama melihat kembali di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nah, di sini kita melihat bahwa betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan itu. Bahkan dikatakan bahwa keselamatan kita bukan karena kita berusaha melakukan hal-hal yang benar, ya, tetapi karena kasih karunia. Dan kasih karunia ini begitu menarik untuk dipelajari. Kenapa? Bahkan nabi-nabi pun ternyata meneliti tentang kasih karunia ini. Para nabi di dalam perjanjian lama sudah mengetahui tentang kasih karunia ini, meneliti dan memberitakan, bernubuat bahwa manusia diselamatkan karena kasih karunia. Dan luar biasanya Rasul Petrus katakan kasih karunia itu diperuntukkan bagimu untuk jemaat yang mempercayai. Ya, jadi ingat bahwa kita diselamatkan berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan perbandingan. Ya, artinya coba lihat bahwa banyak orang merasa dirinya akan diselamatkan. Kenapa? Karena merasa dirinya lebih baik dari si A, lebih baik dari si B. Iya kalau kenaikan kelas, ya. Ranking tengah, oh enggak masalah, masih ada yang di bawah, berarti pasti naik. Tapi di surga tidak bisa seperti itu. Saya lebih baik dari si A, si B, si C. Saya lebih baik, coba perhatikan. Pendapat umum juga mengatakan saya lebih baik. Saya pasti bisa masuk surga. Enggak bisa seperti itu. Ya. Kasih karunia tidak bekerja seperti itu. Jangan membiasakan diri kita untuk hidup di dalam perbandingan. Ya. Tetapi biasakan hidup kita berdasarkan kasih karunia. Anda bisa melihat orang yang lumpuh di kolam Bethesda, dikatakan sampai 38 tahun kalau tidak salah. Dia terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Mengapa saya katakan membandingkan dirinya dengan orang lain? Dia mengatakan begini, Tuhan, ketika aku bangun untuk masuk ke kolam renang, ke kolam itu, ketika malaikat menggoncang air, orang lain lebih dahulu, ya, sampai ke tempat itu dan disembuhkan. Bayangkan selama hidupnya umurnya sampai 38 tahun, dia kalah dengan orang lain terus dan tidak mendapatkan kesembuhan. Tetapi di tempatnya dia tersimpuh, di tempatnya dia duduk, di tempatnya dia tidak berdaya. Yesus datang dan menyembuhkan dia. Tidak usah berlomba, tetapi Yesus datang untuk menyembuhkan. Bukankah ini kasih karunia? Bahkan di dalam perjanjian lama pun Raja Daud menyadari, berbahagialah orang yang engkau tutupi pelanggaran-pelanggarannya, yang engkau tidak perhitungkan dosa-dosanya. Raja Daud menyadari bahwa bukan karena dia baik, tetapi karena Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosanya. Berapa banyak sampai saat ini orang-orang terus bergumul, terus berusaha untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih benar, membandingkan satu dengan yang lain. Bahkan bukan hanya semua, bukan saja orang-orang di luar Kristen. Orang Kristen pun ternyata ukurannya adalah
lebih baik daripada orang lain. Selalu perbandingan. Bukan menyadari, bukan fokus pada kasih karunia Tuhan. Ya. Padahal kalau Anda hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan, maka kita akan mengalami kelegaan, damai sejahtera. Kalau kita hidup dengan perbandingan terus, membandingkan kita dengan orang lain terus, ya, Anda tidak akan gelisah, Anda tidak akan tenang. Anda mungkin katakan, kan bukan soal kekayaan Pak, kan ini hanya untuk kebaikan kita. Ingat, bahkan orang benar pun hidup bukan karena perbandingan. Orang benar harus menyadari bahwa apa yang aku kerjakan, Engkau Tuhan yang melakukannya di dalamku. Kembali bukankah ini kasih karunia? Nah, di sini lihat keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Yang diuntukkan bagimu. Bahwa keselamatan kita itu terjamin karena bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tetapi berdasarkan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita diselamatkan, ya. Oleh karena itu saya tekankan kembali, keyakinan ini harus tertanam di dalam hati kita tanpa tergoyahkan. Sehingga kalau ada orang mati, kita tidak mengatakan semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Ya. Arwahnya diterima, semoga. Kata semoga itu tidak enak. Bagi orang yang mengerti soal kasih karunia, kata semoga itu tidak enak. Apalagi kalau ada orang mati kemudian kita mendengar, membaca, Tuhan Yesus lebih mengasihi engkau. Kalau sampai Tuhan Yesus lebih mengasihi kita dibuktikan dengan kematian kita kan repot. Anda perhatikan ya, di mana-mana kalau ada orang mati, kami mengasihimu, tetapi Tuhan ternyata lebih mengasihimu. Makanya memanggil, mau Anda lebih dikasihi Tuhan? Dicabut nyawanya sekarang juga. Ya. Lihat bahwa konsep orang, banyak yang salah, tetapi yang jadi masalah juga banyak orang latah. Oleh karena itu saya selalu menekankan, ayo pelajari firman sungguh-sungguh. Pelajari firman. Ya. Nah, ingat kasih karunia jelas menyelamatkan roh kita. Roh kita sempurna. Ya. Itu tidak akan terjamah oleh apapun juga. Itu tidak akan terganggu oleh apapun juga. Ya, karena roh kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya, tidak bisa untuk menembus perlindungan dari Roh Kudus, tidak ada yang bisa. Tetapi sekarang lihat, tujuan imanmu bukan hanya keselamatan manusia roh kita, tujuan imanmu itu adalah keselamatan jiwa. Jiwa ini loh, pikiran, perasaan, ya, kehendak kita itu jiwa. Nah, pikiran kita, perasaan kita, apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan? Kalau belum sesuai, maka kita belum sampai pada tujuan iman kita. Karena tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Pola pikir yang diubahkan. Ya. Pola pikir yang diubahkan. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini, bahwa kita ditebus dengan darah Yesus dan kita diselamatkan. Tetapi dikatakan, untuk hidup benar, kita harus menyalibkan tubuh kita di atas kayu salib. Yesus katakan sangkal diri, pikul salib. Darah Yesus yang tercurah menghapus dosa kita, tetapi
untuk hidup benar, terus hidup dalam kebenaran, kita harus menyalibkan tubuh kita. Dan pada akhirnya, keselamatan yang sempurna adalah kuasa kebangkitan Kristus yang akan bekerja di dalam tubuh kita. Banyak orang pemahamannya hanya sampai disucikan dengan darah Yesus. Kemudian mandek di sana. Padahal untuk berjalan dengan benar, saya katakan berjalan dengan benar, karena Yesus katakan mengikut aku, berarti berjalan dengan benar. Ya. Kita harus mati terlebih dahulu karena tanpa mati tidak ada kebangkitan. Jadi ini harus lengkap, darah Yesus dicurahkan untuk menebus kita, tetapi kita harus menyalibkan tubuh kita, fokus pada salib bahwa bersama Yesus, bersama tubuh Yesus kita juga disalibkan sampai mati. Kemudian kita bangkit. Ini yang disebut mengikut Yesus. Kita bangkit dalam kebenaran. Itu yang disebut mengikut Yesus. Nah, kita lompat ke ayat yang ke-13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Nah, sekarang kita tidak berbicara roh lagi. Sekarang berbicara akal budi, berbicara jiwa. Roh kita aman, sudah. Ya, roh kita diselamatkan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Sekarang, karena jiwa kita, pola pikir kita sudah terbiasa. Misalnya, orang yang percaya Yesus umur 30 tahun. Berarti kita minimal dari umur 5 tahun lah mengerjakan semuanya. Ya, mengerjakan semuanya itu kan berdasarkan pikiran. Nah, pikiran sudah terbiasa meresponi apa yang kita alami. Dan pikiran ini belum pikiran yang diperbarui, belum pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini pikiran berdasarkan keadaan, ya, berdasarkan lingkungan, berdasarkan yang diajarkan oleh orang tua kita, yang kita lihat tetangga kita lakukan, yang diajarkan guru kita. Bayangkan misalnya 30 tahun berarti 25 tahun kita sudah terbiasa dengan pola pikir yang seperti ini. Bukankah sukar untuk mengubah yang sudah 20 tahun ini loh kebiasaan kita. Ya. Mungkin Anda pernah mengantar jemput anak-anak ke sekolah. Dan setiap hari lewat di jalan yang sama. Satu saat Anda tidak ngantarkan anak Anda tetapi ada keperluan lain tapi Anda tidak konsentrasi. Tiba-tiba Anda sudah sampai ke sekolah anak Anda. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ya. Nah, untuk mengubah pola pikir yang sudah biasa kita lakukan ini. Tidak mudah. Hari ini kita baca firman Tuhan kemudian secara otomatis pola pikir yang 25 tahun ini langsung diganti. Tidak mungkin. Oleh karena itu sebelum penghakiman Tuhan jangan menghakimi terlebih dahulu. Karena siapa tahu orang yang melakukan kesalahan itu sebenarnya sedang dalam proses pergantian pola pikir. Tidak mudah. Bayangkan bahkan mungkin ada yang 40 tahun baru terima Tuhan Yesus. Bayangkan yang biasa bersungut-sungut misalnya sudah 20 tahun. Tidak mungkin dalam satu hari itu dirubah. Ya. Yang biasa mencaci maki. Tidak mungkin dalam 2 hari dalam 1 minggu itu bisa berubah. Nah, dalam keadaan seperti itu jangan memvonis belum lahir baru. Ya, jangan memvonis seperti itu. Yang lahir baru manusia rohnya. Tetapi yang sedang diubahkan terus menerus dari sehari ke sehari adalah pola pikir. Ya, itu butuh waktu. Itu butuh waktu. Dan dalam perjalanan ini ingat pada akhirnya bukankah tubuh kita yang akan dimuliakan.
pada waktu sangkakala Allah berbunyi. Ya. Nah, mari kita lihat. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Siapkan akal budimu. Siapkan jiwamu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Pada waktu penyataan Yesus Kristus, pada waktu Yesus Kristus mewahyukan tentang kasih karunia kepadamu. Perhatikan kalimat ini, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Ya, atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Berarti seluruh kehidupan kita, sepanjang hidup kita, ingat, kita tidak bisa lepas dari salib Kristus itu. Fokus kita setiap waktu, setiap saat, seluruh pengharapan kita diletakkan pada karya salib itu loh. Ya. Ketika Anda selalu merenungkan Yesus yang disalib, saya percaya posisi kita dan kerohanian kita terjamin. Bahwa keselamatan roh sudah. Kesembuhan sudah disalib itu. Pokoknya renungkan tentang Yesus yang disalib. Maka semua paket yang Anda harapkan itu ada di sana. Mau paket keselamatan, mau paket kesembuhan, mau paket kelimpahan itu ada di sana. Oleh karena itu di sini dikatakan, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Pengharapan kita apa? Kalau mati masuk surga. Pengharapan kita apa? Tidak sakit. Pengharapan bagi yang sakit supaya sembuh. Pengharapan kita keharmonisan dalam rumah tangga. Pengharapan kita apa? Tidak kekurangan dalam keuangan, dalam perekonomian. Seluruh pengharapanmu ada di dalam karya Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, setiap hari, setiap waktu, fokus kita seharusnya salib Kristus. Oleh karena itu, Yesus juga mengatakan tentang perjamuan kudus. Jadikan ini peringatan akan aku. Atau bahasa sederhananya saya mau katakan, ingat selalu ya akan aku. Ingat selalu apa yang sudah aku kerjakan. Ingat selalu pengorbananku. Kenapa? Karena itu yang terpenting bagi hidup kita semua. Ya. Jadi kita harus fokus pada pengorbanan Yesus. Bukan selalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Merasa pasti masuk surga karena lebih baik. Merasa masuk surga karena absennya ke gereja lebih banyak daripada jemaat yang lain. Tetapi jangan salah juga dengan mengatakan berarti tidak perlu ke gereja dong Pak. Ketika kita menyadari kasih karunia Tuhan, maka kita akan semakin mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengatakan mengasihi Tuhan dan pada waktu yang bersamaan tidak ingin dekat sama Tuhan. Tidak ingin beribadah. Ya. Istri saya pernah bertanya begini, kok bisa ya kasih kita pada Tuhan itu menjadi tidak sepenuhnya. Awalnya sepenuhnya mengasihi Tuhan. Kemudian tambah lama ikut Tuhan kok tambah sepertinya, tambah suam sepertinya kurang mengasihi Tuhan. Kok bisa? Dan saya hanya jawab begini, karena ada hal yang lain yang kita kasihi. Ya, Anda bisa bayangkan punya satu istri fokus. Punya dua istri berarti 50%, 50%. Punya 4 istri enak, masih 25%, 25%. Kalau 3 istri itu persennya berapa? Harus pakai kalkulator. Ya. Artinya bahwa ketika Anda mengasihi
hal yang lain, walaupun Anda masih mengasihi yang pertama, tetapi sudah tidak bisa 100%. Ya. Jadi di sini pentingnya kita terus fokus, saya tadi katakan, setiap waktu, setiap saat ingat salib itu. Ingat Yesus yang disalib. Ya. Jadi tidak usah terlalu bingung. Loh, saya kok semakin tidak berapi-api ya sekarang. Apa Roh Kudus dalam saya berkurang? Enggak, Roh Kudusnya tetap. Tetapi Anda lebih perhatian, lebih mengasihi, atau ada sesuatu yang lain yang Anda kasihi sekarang selain Roh Kudus. Otomatis kasihmu terpecah. Bukan Roh Kudusnya di dalam kita yang berkurang, bukan Roh Kudusnya yang kurang bensinnya, jadinya apinya tidak terlalu besar sekarang, bukan. Tetapi karena kita lebih mengasihi yang lain. Ya. Jadi di sini kita sungguh harus hati-hati, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Ya. Seluruhnya, jangan hanya sebagian. Oh, kalau kesembuhan, kalau dokter sudah tidak bisa, aku 100% percaya Tuhan Yesus. Tetapi dalam keuangan, ya namanya orang kalau tidak kerja bagaimana? Loh iya kerja, tetapi ingat. Kita bekerja, satu, untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kita bekerja bukan cari uang. Kalau kita cari uang, uangnya punya sayap, Alkitab katakan. Kita bekerja untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Jadi dengan prinsip ini, dengan kebenaran ini kita tahu bahwa setiap kita bekerja pasti akan mendapatkan. Kenapa? Karena itu sudah disediakan. Ya. Bukan mencari uang. Karena uang punya sayap kalau dicari. Ya. Itu sudah disediakan. Cara menerimanya bekerja. Ya. Nah, banyak orang bisa di satu sisi percaya sepenuhnya kepada Tuhan, di sisi yang lain tidak bisa percaya pada Tuhan. Tetapi Rasul Petrus katakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia Tuhan. Bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kita sehat, disembuhkan karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak kekurangan dalam hal uang, itu karena kasih karunia Tuhan. Bahkan rumah tangga harmonis itu kasih karunia Tuhan. Semua yang ada dalam kita itu kasih karunia Tuhan. Ya. Orang kita aja diciptakan bukan karena kita bertapa kemudian ya dari semut jadi orang. Enggak kok. Dari tidak ada jadi ada karena diciptakan Tuhan. Bukankah ini juga kasih karunia? Ya. Nah, sekarang lihat di sini. Setelah pola pikir kita, setelah akal budi kita dipersiapkan dikatakan. Sekarang baru ayat 14 mengatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Kapan hawa nafsu itu menguasai kita pada waktu kebodohan? Sebelum kita diselamatkan. Sebelum kita percaya pada Tuhan Yesus. Dan orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus itu hidup dalam kebodohan. Bukankah bodoh kalau kita berusaha untuk selamat, jelas-jelas tahu kita tidak mungkin selamat. Bukankah bodoh kalau kita berpikir bahwa untuk masuk surga kita harus jadi orang yang benar-benar tidak melakukan kesalahan. Padahal tidak bisa. Kita masuk surga bukan karena kita sudah melakukan semua yang benar. Bukan. Dan kalau sudah tahu seperti itu tapi masih dilakukan, bukankah itu kebodohan? Ya. Jadi lihat di sini bahwa
Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup dalam kebodohan. Kita hidup berdasarkan hawa nafsu. Ya. Bahkan seorang hamba Tuhan mengatakan, bukan seorang, dua hamba Tuhan, ya, mengatakan begini. Kita orang Kristen sebenarnya bahkan berdoa pun, itu bukan atas kehendak kita sendiri. Berdoa pun bukan karena kita ingin. Tetapi ketika kita mempelajari firman Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan nanti akan menaruh beban di dalam diri kita. Nah, itu yang kita doakan. Berarti doa itu dimulai dari Tuhan, dia katakan. Sehingga kalau beban itu dari Tuhan, Tuhan yang akan menjawabnya juga. Yang pasti akan menjawab. Ya. Nah, bagi orang yang tidak hidup atau tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, mungkin ini sukar untuk dipahami. Saya beberapa waktu yang lalu, setiap hari diingatkan seseorang di Surabaya tentang seseorang di Surabaya. Dan setelah kira-kira 4 hari, 5 hari, kemudian saya WA. Saya tanya bagaimana kabar, baik. Dan kemudian saya katakan, saya kok ingat terus ya ke kamu. Kemudian dia katakan, bersyukur saya diingat Pak Yusa. Ada pesan apa Pak? Enggak ada pesan, hanya saya ingat. Dan ketika saya berbicara WA, saling WA seperti itu, tidak ada pesan. Tiba-tiba baru Tuhan katakan begini, siap-siap ya, sepertinya kamu punya satu keinginan kan? Tuhan akan sediakan bahkan di awal tahun itu mulai Tuhan akan pertemukan kamu dengan yang kamu inginkan. Pak, yang ngomonglah yang jelas. Tetapi saya katakan, enggak, padahal saya tahu itu masalah jodoh. Ya. Dan saya katakan, enggak. Iya, tapi saya tahu kok maksudnya Pak Yusa. Dan saya sudah merasa kok bahwa memang ini Tuhan sudah sediakan. Nah, lihat di sini bahwa bahkan dalam bernubuat pun, ingat Tuhan tidak langsung berikan kata-kata, ya. Kemudian ini yang harus diucapkan, enggak. Kita merasa beban Tuhan ditaruh, tidak ngerti. Tetapi ketika kita mulai berbicara, itu yang Tuhan taruh, itu akan mengalir. Demikian pula di dalam doa pun, kan kita merasa terbeban. Kemudian mungkin kita tidak tahu, kita mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Atau kita hanya diem aja. Tapi kok semakin kuat, kemudian semakin muncul. Nah, kita baru mengalir dalam doa. Itu pasti Tuhan jawab karena memang Tuhan pakai kita untuk berdoa. Sebenarnya kehidupan orang Kristen itu seperti itu. Bukan gesit, terlalu gesit ya. Tetapi itu kita banyak berdiam diri atau saya katakan dari awal banyak fokus pada salib itu loh. Nanti semuanya akan mengalir. Akan mengalir. Bernubuat pun seperti itu, beban, ada beban di dalam hati kita, di dalam roh kita. Sebelum diucapkan, kita tidak tahu beban itu apa. Tetapi ketika sudah diucapkan, barulah itu muncul di dalam jiwa kita untuk dialirkan keluar. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan menuruti hawa nafsu. Taat kepada apa? Taat pada firman. Bagaimana bisa taat pada firman kalau kita tidak pernah mengisi jiwa kita dengan firman Tuhan ini? Bagaimana bisa taat kalau kita tidak pernah mempelajari firman Tuhan? Ya. Bahwa sebelum kita bisa mentaati firman Tuhan, kita harus mengetahui, harus mempelajari
firman Tuhan. Baru kita bisa taat. Bahkan untuk taat, bukankah pikiran kita sepenuhnya harus dikuasai firman? Itu akan menjadi ketaatan yang mudah. Tidak mungkin kan setiap hari kemudian kita katakan masih mencari-cari. Kira-kira firman bagian mana yang hari ini yang aku taati? Kan tidak mungkin. Kita masuk dalam kehidupan dan firman Tuhan yang sudah ada di dalam pikiran kita ini, di dalam jiwa kita, ini yang akan menggerakkan kita. Ya. Jadi mari kita lihat betapa pentingnya kita membaharui pola pikir kita. Sebelum pola pikir kita dikuasai firman, maka kita belum sampai pada tujuan iman kita. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Ya. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Taat sebagai anak-anak Allah, ayat 15. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Bayangkan target kita, target Tuhan atas hidup kita adalah kita itu menjadi kudus sama seperti Allah yang kudus adanya. Orang kan akan mengatakan mustahil. Loh iya memang mustahil. Oleh karena itu kita berbicara tentang kasih karunia. Manusia roh kita diperbaharui dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jiwa kita, pikiran kita diperbaharui. Yang lama dilupakan, dilalukan, diisi yang baru. Yaitu firman Tuhan. Roh yang baru karena roh Tuhan. Pikiran, firman yang baru. Firman yang adalah Allah sendiri. Sehingga ketika kita hidup dalam kekudusan atau kita menjalani kehidupan, bukankah tidak mustahil untuk menjadi kudus? Ada Roh Kudus di dalam kita, ada firman Tuhan di dalam pikiran kita. 2/3 dari kita adalah Allah. Istilah gampangnya, saya tidak menyebut diri kita Allah. Tetapi lihat, ada 2 pribadi yang di dalam kita. Sehingga tidak mustahil untuk menjadi kudus seperti Allah. Karena bahkan ini pun adalah rencana Allah. Bagaimana Allah bisa merencanakan sesuatu yang tidak bisa digenapi? Allah yang merencanakan loh. Bukan kita yang merencanakan. Allah yang merencanakan hidup kita itu kudus sama dengan Dia. Dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Yang penting kita meresponi dengan benar. Sampai memahami seperti Paulus katakan. Apa yang kami kerjakan engkau Tuhan yang melakukannya. Loh, bukankah gampang? Yang jadi masalah adalah jarang loh orang Kristen itu membaca, mempelajari sungguh-sungguh firman Tuhan setiap hari. Jarang. Doa aja jarang. Yang 1 jam. Dan bahkan saya berani memastikan banyak hamba Tuhan yang tidak berani mengkhotbahkan dengan jelas bahwa setiap umat Tuhan harus berdoa setiap hari minimal 1 jam. Perhatikan, jarang ada pendeta yang berani mengkhotbahkan tentang doa. Dan mengatakan dengan pasti minimal 1 jam. Anda hanya akan banyak mendengar yang tidak pasti. Kita harus banyak berdoa, kita harus mengandalkan doa. Kita harus berdoa sebelum melakukan sesuatu. Anda hanya mendengar seperti itu. Kenapa? Karena banyak hamba Tuhan tidak mau menyinggung. Tidak ingin membuat jemaat gelisah.
Tetapi saya mau katakan seperti Paulus, mungkin kata-kataku mendukakanmu. Tetapi kalau kata-kataku yang mendukakanmu itu mendatangkan pertobatan, aku akan terus melakukannya. Banyak pengajaran yang ngambang. Tidak berani berbicara A di atas A, B di atas B. Hanya harus banyak berdoa, harus sering berdoa. Tidak pasti. Banyaknya itu sebanyak apa? Itu loh. Ya. Kan orang kerja pun kan ada target, targetnya kan jelas kan. Untungnya harus sampai berapa jumlahnya. Tidak ada pemimpin yang mengatakan pokoknya dapat untung ya sebanyak mungkin. Tidak ada. Jumlahnya pasti jelas. Baca Alkitab. Harus baca Alkitab. Loh. Banyaknya berapa? Berapa jam? Kan seperti itu seharusnya. Oh ya, doa 1 jam. Firman 1 jam. Jelas. Bahkan kalau Anda baca sungguh-sungguh mungkin 1 pasal itu 1 jam. Ya. Bukan baca cepat loh. 1 pasal itu bisa 1 jam. Ya. Oleh karena itu, kenapa banyak orang Kristen tetap seperti itu? Tidak ada perubahan. Karena memang mereka tidak membaharui. Kan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu kan dari pikiran kan. Kalau pikiran kita belum, pikiran yang lama ini belum diganti, diperbarui dengan pikiran Kristus. Otomatis ucapan kita, tingkah laku kita tidak akan berubah. Berarti tujuan iman yang Tuhan tetapkan belum tercapai. Tujuan iman kita itu jiwa kita diselamatkan, kita menjadi sama seperti Kristus. Tujuan iman kita adalah memiliki pikiran Kristus. Gitu loh. Ya. Sehingga ayat 15 katakan, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Dalam bidang ini aku kok gagal terus. Datang pada Tuhan. Datang, berseru. Ya. Pada waktu kita mengatakan aku tidak mampu Tuhan. Ya. Ingat kita dihukum. Bukan karena, perhatikan, penghukuman penghakiman Allah. Saya tekankan kembali. Bukan karena kita gagal melakukan perintah Tuhan. Kita mengalami penghukuman, penghakiman. Karena kita tidak percaya pada karya Yesus di atas kayu salib. Ketika kita gagal, saya mau katakan tidak masalah. Datang pada Tuhan. Kalau gagal lagi Pak, tidak masalah. Datang lagi kepada Tuhan. Kalau gagal lagi Pak, tidak masalah. Anda tidak akan masuk ke neraka. Datang lagi pada Tuhan. Sampai pada waktunya. Anda akan sadar. Iya, aku memang tidak berdaya. Aku berserah Tuhan. Aku sudah tidak mampu. Kalau bukan karena Tuhan. Aku tidak mampu. Sudah berapa kali gagal terus Tuhan. Sudah tidak mampu. Pada waktu itulah kasih karunia Tuhan akan dinyatakan. Dan tiba-tiba, loh kok mudah. Yang dulu-dulunya aku tidak mampu lakukan kok sekarang bisa. Dan tanpa pergumulan lagi. Inilah kasih karunia. Saya ingatkan kembali. Kalau engkau gagal dalam satu bidang. Gagal lagi dalam bidang yang sama. Jangan merasa malu. Dan Anda akhirnya tidak datang lagi kepada Tuhan. Tidak usah malu. Datang lagi pada Tuhan. Datang lagi. Sampai Anda tahu. Bahwa Anda sebenarnya memang. Dan Tuhan pun sebenarnya yang ditunggu Tuhan itu adalah ketika kita mengatakan aku tidak mampu Tuhan. Aku sungguh mengandalkan Engkau, hanya Engkau saja. Baru Tuhan berkarya. Seringkali kita diajar. Dosa kok 1 kali 2 kali kok jadi hobi.
bukan hobi. Kenapa? Saya mau katakan begini. Mungkin orang-orang itu tidak tahu betapa ketika kita memang lahir baru, ketika kita jatuh dalam dosa, sebenarnya kita sangat menderita. Satu, kita gagal. Dua, roh pendakwah bekerja dengan kuat dalam diri kita. Dan kemudian pendeta juga mengecam kita. Betapa menderitanya orang yang gagal hidup dalam kebenaran. Bersyukur Tuhan kita. Perhatikan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Pernahkah Anda membaca di dalam Alkitab Yesus menghakimi dosa? Lihat di sini. Bahkan ketika para murid bertanya, "Guru, orang itu buta, apakah dosa orang tuanya atau dosa dia sendiri?" Bukan. Tetapi fokus pada karya Tuhan ya. Bahwa Allah ingin menyatakan kemuliaannya melalui itu. Yesus tidak menyinggung dosa. Kenapa? Yesus tahu dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada dalam rencananya. Semua dosa itu tidak aku utak-utik. Aku akan ambil semuanya. Aku tanggung semua. Sehingga Anda tidak pernah akan melihat Yesus membahas dosa untuk orang yang sakit, untuk orang yang kekurangan. Yesus tidak membahasnya. Yesus mengambil semua dosa itu. Bahkan pada waktu Yesus belum disalib secara nyata di muka bumi. Sebenarnya di alam roh. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia tahu semua dosa itu sudah, istilah saya supaya gampang dicerna, disedot oleh Tuhan. Sehingga Yesus langsung menyembuhkan. Yesus langsung memberkati. Sudah jemaat, Allah tidak tertarik untuk membahas dosa. Allah tidak tertarik untuk membahas dosa. Ketika Anda berbicara dengan Allah, maka Anda akan mendengar, kasih karuniaku cukup bagimu. Aku menyediakan kasih karunia. Tuhan, saya orang berdosa, aku menyediakan kasih karunia. Tuhan, aku orang yang gagal terus, aku menyediakan kasih karunia. Fokus pada salib. Anda akan tahu betapa besarnya kasih Allah kepada dirimu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana bisa kita kudus seperti Allah kudus adanya? Gampang. Orang bodoh kalau ingin jadi pinter, banyak ngumpul sama orang pinter. Ya. Sudahlah, Anda mau, walaupun Anda tidak kerja jadi tukang bengkel, kalau Anda selalu ngumpul sama tukang bengkel di itu, ya lagi tidak ada kerjaan, nongkrong sama di bengkel itu. Ngomong busi, ngomong bensin, ngomong mesin. Walaupun tidak kerja, tidak jadi tukang di sana, Anda kan langsung pahami. Gaya bicara pun ketika berhadapan dengan sepeda motor dari teman Anda, oh gaya Anda gaya montir sudah. Ya. Itu secara otomatis. Secara otomatis. Dengan siapa engkau bergaul, engkau akan jadi seperti itu. Ketika kita menyediakan banyak waktu dengan Tuhan, gaya bicara Tuhan, gaya menyampaikan perasaan dari Tuhan, itu akan menjadi gaya kita juga. Ya. Perasaan Tuhan, itu akan menjadi perasaan kita juga. Sehingga ayat ini mudah dipahami sebenarnya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana supaya aku menjadi kudus seperti Allah? Banyak ngumpul dengan Allah yang kudus. Banyak ngumpul dengan Allah. Secara otomatis itu akan menjadikan kita kudus. Yesaya mengatakan pasal 40 kalau tidak salah ayat 31. Bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya ini ngumpul sama Tuhan. Berhadap-hadapan dengan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, terjemahan yang tepat mengatakan
menggantikan kekuatannya yang lama dengan kekuatan Tuhan yang baru. Nah, bahasa aslinya itu ngambil dari kata tali, ya tali itu yang dipilih itu loh. Kalau Anda tali itu kalau dipecahkan ada beberapa kan. Jadi itu seakan-akan mengatakan bahwa kita itu menyatu dengan Allah seperti tali itu loh. Ya. Sehingga menjadi satu. Jadi untuk memahami ayat ini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka kita kalau mengerti firman Tuhan, tidak mustahil. Orang yang tidak pernah mempelajari firman Tuhan akan mengatakan, tidak mungkin. Ini pasti ada maksud lain. Padahal maksudnya jelas. Allah kudus, kamu harus jadi seperti itu. Bagaimana supaya jadi seperti itu? Ngumpul. Ngumpul. Ya. Bagaimana supaya jadi terpelajar? Ya belajar, kumpul sama orang-orang yang belajar juga. Ada gurunya. Jadinya nanti sama seperti gurunya. Ngumpul. Tapi kalau sekolah setahun masuk 1 kali, ya enggak bisa. Punya ilmu seperti gurunya kan. Harus setiap hari. Ada waktunya 6 jam. Enggak bisa kalau sudah ditentukan 6 jam, kemudian Anda katakan, alah cukup setengah jam aja lah. Ya. Enggak bisa. Anda enggak bisa jadi seperti guru kalau hanya ngumpul setengah jam dari target yang 6 jam itu. Yesus sudah katakan, tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam bersama aku? Lu permintaan Yesus 1 jam. Kenapa kita hanya 1 menit? Ya kan? 1 menit. Sehingga disinilah kita melihat banyak orang Kristen yang saya katakan, banyak orang Kristen yang aneh. Katanya pengikut Kristus, tapi Kristus ke A, kamu kok ke B. Katanya ikut. Mana bisa? Anda ikut saya ke Surabaya, Anda nyampe ke Brenta. Tidak bisa. Yang namanya ikut ya saya di Surabaya, Anda di Surabaya. Bukan saya di Surabaya, Anda di Malang. Itu bukan ikut namanya. Ya. Jadi kita harus mengerti, memahami hal ini. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Mungkin ada mengatakan, Bapak tuh perhatikan, Bapak akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Memang benar. Penghakiman kita oleh Bapa sudah. Kapan? Waktu Yesus disalibkan. Kita ada di sana juga dihakimi oleh Allah. Alkitab katakan, penghakiman dimulai dari rumah Allah terlebih dahulu. Bahwa kita itu sudah dihakimi di atas kayu salib bersama Yesus. Sudah. Jadi tidak perlu takut pada penghakiman lagi. Dikatakan di dalam kitab Wahyu bahwa orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama itu tidak perlu takut lagi pada penghakiman. Hanya orang yang tidak bangkit di kebangkitan pertama. Mereka nanti akan dibangkitkan untuk penghakiman. Ya, untuk dihukum di neraka. Sama kan? Orang yang belum dihakimi, ya nanti dihakimi sama Tuhan. Tapi kita kan sudah dihakimi bersama Yesus di atas kayu salib. Ingat, pada waktu Yesus ada di atas kayu salib, pada waktu itu juga kita ada di atas kayu salib bersama Yesus. Sehingga kita ini sekarang bebas dari penghakiman. Saya katakan kita bebas dari penghakiman. Ya. Ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu.
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Fokus pada kata ini, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Ya. Seorang budak walaupun sudah ditebus, kalau dia tidak tahu bahwa dia sudah ditebus, maka dia akan selalu takut kepada majikannya. Bahkan dalam berbuat benar pun takut masih ada kesalahan. Ya. Tetapi kalau seorang budak tahu bahwa dia sudah ditebus, maka dia akan melakukan sesuatu tanpa takut kepada tuannya itu yang dahulu. Dia tidak akan takut lagi. Apakah kita tahu bahwa kita adalah orang yang merdeka sekarang? Walaupun ada orang yang tidak mengerti dan mengatakan pada Paulus, berarti kita bebas melakukan apa saja. Dan Paulus katakan, berarti kamu tidak tahu soal kasih karunia. Ya. Bahwa dengan kasih karunia, engkau sekarang bebas melakukan kebenaran. Dahulu, ketika masih budak, untuk melakukan hal yang benar sejak menurut dirinya, dia tidak berkuasa. Pokok tuannya katakan A, walaupun si budak tahu dia harus melakukan B, dia tidak akan melakukan, tidak akan berani dan tidak akan mampu melakukan B. Ya, itu budak. Tetapi sekarang kita dimerdekakan. Sehingga kita bebas melakukan. Bersyukur ada batasan juga. Engkau budak kebenaran sekarang. Perhatikan, bukan pelayan, budak. Sehingga Paulus katakan, kami tidak bisa melakukan apa-apa di dalam dosa sekarang. Yang kami bisa lakukan hanyalah melakukan kebenaran. Karena jadi hamba kebenaran. Tetapi yang harus kita tahu adalah ini loh fokus kita. Kamu tahu apa enggak bahwa kamu sudah ditebus? Kamu adalah orang merdeka sekarang. Dulu tahu harus melakukan ini, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena tidak merdeka. Darah Yesus menyucikan kita, menebus kita. Tetapi salib Yesus menghancurkan segala kuasa dosa dan kuasa maut dalam hidup kita. Ketika kita selalu fokus, iya hidup saya sudah disalibkan bersama Yesus. Maka kuasa dosa itu tidak akan berkuasa lagi atas hidup kita. Kita bebas melakukan kebenaran sekarang. Kita bebas melakukan kebenaran. Kuncinya adalah apakah kita tahu bahwa kita sudah ditebus? Bahwa kita bukan hamba dosa lagi. Kita adalah hamba kebenaran. Nah, kalau kita sudah tahu kebenaran ini, bahwa bukan hamba dosa tapi hamba kebenaran, otomatis kita akan melakukan kebenaran sekarang. Karena siapa yang menebus, kepada orang itulah kita menjadi taat. Karena kita sudah ditebus oleh Yesus, maka kita taat pada Yesus. Semudah itu. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah pelajari firman, kemudian terus dipikirkan. Baca, pikirkan, baca, hafalkan, bacakan, baca sampai kita. Itu istilahnya mendarah daging. Ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan.
Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Lihat bahwa rencana Allah sudah mulai dulu. Makanya dia adalah Alfa dan Omega. Ya. Alfa dan Omega. Banyak orang tidak mengerti tentang Allah yang benar. Pernah Anda mendengar orang yang mengatakan begini, orang Kristen, tidak perlu doa. Orang sebelum doa Tuhan tahu kok. Ya kan? Bagi orang yang malas doa kan membenarkan diri kan. Sebelum saya doa Tuhan aja sudah tahu kok. Jadi untuk apa saya berdoa? Kebenarannya adalah Tuhan punya rencana. Tuhan sudah tahu merencanakan untuk memberi A pada kita. Dan kita ini tahu bahwa Tuhan akan memberi A sehingga kita berdoa. Tapi kalau rencana Tuhan, Tuhan akan memberi A pada kita. Tetapi kita tidak mendoakan, maka rencana Tuhan tidak batal tapi tetap jadi rencana. Tetapi ketika kita mendoakan rencana A ini yang dari Tuhan untuk kita, maka rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya cara kerja doa. Oleh karena itu ayo bahkan kalau tidak ada kerjaan. Anda mungkin katakan doa terus tidak tahu apa yang mau diucapkan. Saya mau katakan begini, diam aja lah di kamar. Pokoknya sikap hati kita, pokok saya ada di hadapan Tuhan. Diam aja. Kemudian Anda akan menerima beban dari Tuhan. Rencana dari Tuhan. Dan kemudian Anda akan mulai berdoa. Dan Anda akan mendapatkan jawabannya. Bahwa rencana Tuhan tidak akan terjadi dalam hal apapun, bahkan untuk dunia. Rencana Tuhan untuk dunia tidak akan terjadi sebelum ada orang yang mendoakan rencana Tuhan itu. Bahwa memang Tuhan membatasi dirinya dengan doa-doa orang percaya. Dia tidak akan bekerja sampai orang yang percaya berdoa. 2 ayat lagi. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Oleh Kristus kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kepada Allah yang bagaimana? Kepada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus. Berarti tidak semua Allah sama. Ya. Allah yang mana? Bagi kita jelas. Allah yang membangkitkan Yesus Kristus. Bagi agama lain. Tidak berani mereka mengaku Allah yang membangkitkan Yesus Kristus. Allah versi mereka beda. Berarti memang Allahnya banyak. Dan memang Allah banyak. Allah yang mana? Allah yang membangkitkan Yesus Kristus. Ya. Jadi kita harus mengerti kebenaran ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu. Terjemahan yang tepat mengatakan karena kamu telah menyucikan jiwamu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tanpa kita memperbarui pola pikir kita ya dengan firman Tuhan, sebenarnya kasih kita kepada orang lain, kasih kita kepada saudara-saudara seiman kita belum mengalirkan kasih Allah. Ingat, itu kasih kita secara daging. Tetapi kasih Allah
akan mengalir melalui pikiran Kristus. Betapa pentingnya kita memiliki pikiran Kristus. Sehingga kasih Allah itu akan sungguh-sungguh mengalir, dimanifestasikan melalui kita kepada semua orang. Karena kamu telah menyucikan jiwamu dengan apa? Dengan firman. Sehingga kamu taat kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ya. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kasih yang sungguh-sungguh itu kasih yang bagaimana? Kasih Allah. Kasih yang benar seperti apa? Kasih Allah. Kasih agape. Yang setelah kita mengasihi, kemudian tidak diresponi seperti yang kita inginkan, kita marah atau enggak? Kan banyak orang kan ketika sudah melakukan sesuatu kemudian enggak dapat respon yang benar, kemudian kita marah. Minimal kita mungkin katakan saya enggak akan lakukan itu lagi. Percuma. Tetapi kasih Allah tidak seperti itu. Yang memang itu harus dilakukan. Responnya terserah orangnya. Fokus kita hanya melakukan firman, selesai sudah. Ya. Tapi kan bisa tidak dilakukan? Tidak bisa. Itu pasti harus dilakukan. Kenapa? Karena pikiran kita sudah pikiran Kristus. Ya. Masalah respon, sudah. Apa katanya? Sama kan? Bahwa pengampunan dosa untuk seluruh manusia, seluruh zaman sudah dilakukan. Sudah. Allah tidak peduli mau diresponi atau enggak. Tapi itu sudah dilakukan. Apakah Allah kecewa ketika orang menolak? Enggak. Enggak kecewa. Tugas Allah sudah. Pengampunan sudah disediakan. Mau diterima? Monggo. Enggak diterima? Ya ada neraka. Kan sudah. Ya. Ingat bahwa orang-orang masuk ke neraka bukan karena melakukan 1-2 dosa. Orang-orang masuk ke neraka karena tidak percaya apa yang Yesus sudah kerjakan bagi dirinya. Bahwa dosa yang tidak terampuni, Anda pernah baca? Adalah dosa tidak percaya kepada Yesus. Itu dosa yang tidak terampuni. Ingat, sederhana. Bukan dosa berzina, bukan dosa menghujat Roh Kudus segala macam kan. Hujat Roh Kudus. Ayatnya ada, iya. Tetapi sederhananya kan Anda akan bingung nanti. Menghujat Roh Kudus ini apa? Tidak percaya pada karunia roh dan sebagainya. Itu akan banyak perdebatan. Tetapi dosa yang tidak terampuni. Yang membuat semua dosamu bahkan tidak terampuni. Ketika engkau tidak percaya bahwa Yesus sudah menanggung semua dosamu. Dan betapa mengerikan hal itu. Satu kemudahan yang seharusnya bisa menyelamatkan kita justru menjadi batu sandungan. Kiranya kita dengan perjamuan kudus ini akan membuat kita fokus kembali pada karya Yesus di atas kayu salib. Dan saya mau tekankan kembali bahwa ini paket lengkap. Keselamatan, kesembuhan, kelimpahan, keharmonisan. Semua Yesus sudah lakukan. Jadilah penerima yang baik. Jadilah orang percaya yang baik.